Assalamualaikum. Nah, hasil hunting di marketplace nemu HP mantan flagship Samsung yang saya dapat cuma 400 ribuan. Yuk, lanjut kita buka aja. Lah, ini boxnya kok Redmi 5 ya. Moga aja cuma box packing aja. Ini dia Samsung Galaxy S5 4G, harga 425.000. Di deskripsi kelengkapannya sih unit only alias batangan. Kondisinya saya tanya ke seller sih katanya normal. Jadi bener ya, isinya Samsung Galaxy S5 4G Plus. Untuk kondisi fisik bagian back covernya ini masih bagus banget ya, nggak ada yang lecet. Kelihatannya memang udah pernah diganti sih back covernya ini. Untuk bagian framenya ada beberapa dent dan juga chrome-nya mengelupas ya. Memang ini penyakit Samsung seri S5 dan ke bawah. Chrome-nya gampang kena kadas kurap karena masih berbahan dari plastik. Mulai seri S6 itu udah aman. Di sini karet penutup port USB-nya juga udah hilang ya. Kalau untuk layar terbilang masih cukup mulus ya. Ada sih goresan, cuma goresan halus yang nggak begitu kelihatan. Oke, cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power. Di sisi atas ditempati port jack audio 3,5 mm, mic kedua dan infrared blaster. Sisi kiri ada tombol pengatur volume. Sisi bawah ada lubang untuk mikrofon dan port micro USB versi 3.0. Jadi ada beberapa tambahan pin dibanding micro USB biasa. Yang di situ versi 2.0, tapi tetap bisa ya dicolok micro USB biasa. Kemudian bagian belakang ada lubang untuk speaker, logo 4G Plus, logo Samsung, kamera 16 MP, LED flash dan heart rate sensor. Terus di bagian depan di bawah layar ditempati tombol kapasitif, yang di tengahnya ada tombol home khas Samsung zaman dulu. Oh ya, di sini tombol home-nya jadi satu dengan sensor midai sidik jari. Terus di atas layar ada LED notifikasi, lubang untuk earpiece, logo Samsung, kamera depan dan sensor-sensor. Untuk baterainya masih model lepas pasang ya, jadi back covernya ini bisa dibuka. Dan bagian covernya ini ada seal karet untuk menghalangi masuknya air. Karena sebenarnya HP Samsung Galaxy S5 ini punya sertifikasi IP67 tahan direndam dalam air. Cuma karena HP ini kondisi second dan karet penutup USB-nya udah hilang, jelas nggak berani nyoba. Untuk baterai kondisi fisiknya masih bagus ya, nggak kembung, dan di sini isi NFC ya. NFC-nya nempel di baterai. Kalau baterai KW yang harga murah biasanya nggak isi NFC. Terus untuk model SMG901F made by Samsung, yang jelas di sini nggak ada stiker sen ya, karena seri ini nggak masuk resmi Indonesia. Kemudian di sini ada slot micro SD dan slot single SIM. Oke lah, lanjut kita coba nyalakan. Nah, Samsung Galaxy S5 4G Plus atau LTE-A ini rilis Agustus tahun 2014. Jadi umurnya sekarang itu udah 10 tahun. Dan untuk harga waktu itu saya kurang begitu tahu ya. Karena versi yang saya pegang ini tidak masuk ke Indonesia, melainkan untuk pasar Eropa dan Singapura dengan kode G901F. Sedangkan untuk pasar Indonesia itu masih seri 3G dengan kode G900H, dan itu beda prosesor. Nanti kita bahas di bagian spek. Di sini udah saya coba tes mode menggunakan kode bintang pagar, kosong bintang pagar. Semua part hardware-nya masih berfungsi normal ya, nggak ada minus seperti layar, speaker, tombol-tombol, sensor-sensor dan lainnya. Untuk sensor midai sidik jari, pengoperasiannya beda ya dengan zaman sekarang yang cukup di tap. Di HP ini di swipe ke bawah dan harus dalam kondisi layar menyala. Kalau mati itu nggak bisa. Secara desain utamanya layar menurut saya masih bagusan seri sebelumnya Galaxy S4, di mana ruang hitam di sekeliling layar itu lebih tipis, sedangkan di S5 ini lebih tebal. Kalau ngomongin zaman dulu seri S5 dan sebelumnya banyak banget beredar KW-nya ya, entah itu dengan nama Super Copy, King Copy ataupun HDC. Dan waktu itu banyak banget nemu di pasaran jual beli di Facebook, dan di sekitar saya itu nggak sedikit nemuin orang awam yang pakai versi KW-nya. Oke, balik lagi ke HP-nya ini. Untuk spek layar punya ukuran 5,1 inch, panelnya AMOLED, resolusi Full HD, aspek rasio 16:9, dan terproteksi oleh Corning Gorilla Glass 3. Secara kualitas di zaman sekarang masih terbilang bagus ya, meskipun umurnya udah 10 tahun. Warnanya tajam khas AMOLED. Buat nonton masih sangat enak, jernih, PPI-nya itu padat 432 ppi. Wajar, ukuran layar cuma 5,1 inch, resolusi Full HD. Zaman sekarang aja yang ukurannya di atas 6,5 inch masih banyak yang SD.
Tapi wajar sih nggak bisa dibandingkan ya, karena ini dulu seri flagship. Untuk software terakhir yang didapat saat ini ada di versi Android 6.0 Marshmallow. Dari awal rilis itu Android 4.4 KitKat. UI-nya masih bernama TouchWiz ya, kalau sekarang itu kan One UI. Keinget banget zaman dulu pas masih suka ngoprek-ngoprek, megang HP lokal kayak Evercost, Mito, itu suka banget pakai custom ROM TouchWiz. Salah satu custom ROM favorit lah. Cuma mulai tahun 2014 waktu dirilisnya Samsung S5 ini udah mulai pindah ke brand Cina Xiaomi. Dulu pegangnya Redmi 1S. Nah, versi Android Marshmallow di zaman sekarang udah tertinggal ya, meskipun saat ini masih disupport oleh layanan Google, masih banyak aplikasi yang support, YouTube aplikasi masih bisa, buat WhatsApp-an juga masih bisa. Tapi tinggal nunggu waktu deket aja. Bisa jadi tahun depan layanan Google bakal di stop untuk versi Marshmallow ini. Untuk spek lain, HP ini diotaki prosesor Qualcomm Snapdragon 805, 28 nanometer fabrikasi, quad-core 2,5 GHz Kryo 450, GPU Adreno 420, RAM 2 GB LPDDR3, ROM 16 GB eMMC 5.0, baterai 2800 mAh, Bluetooth versi 4.0, micro USB versi 3.0 yang support MHL, dan jaringan udah 4G. Saya coba pasang kartu SIM masih dapat jaringan ya, meskipun HP ini dulu nggak masuk resmi ke Indonesia ya, karena ini HP jadul dan bekas, jadi udah aktif sebelum aturan IMEI diberlakukan, otomatis nggak kena blokir. Dan di sini jaringannya 4G plus, bukan 4G biasa. Dan buat internetan masih lancar. Bahkan speednya saya adu dengan 4G Plus-nya Tecnospark One, ternyata masih kencengan S5 ini. Cuma memang kalau buat internetan menggunakan jaringan data seluler, HP ini gampang panas dan boros baterai. Wajar ya, waktu itu di Indonesia jaringan masih sebatas 3G. Otomatis kalau 4G seperti dipakai di zaman sekarang, itu lebih boros daya dan butuh power lebih. Wajar juga prosesor jadul dan baterai kecil 2800 mAh. Nah, S5 ini ada 3 versi prosesor ya. S5 3G yang beredar resmi di Indonesia yang pakai Exynos 5422 Octa. S5 4G Snapdragon 801 dan S5 4G Plus yang kita bahas kali ini yang prosesornya paling kencang dibanding yang lainnya, yaitu Snapdragon 805. Zaman dulu sih Snapdragon 805 kenceng banget ya. Untuk sekarang sih seiring dengan update-nya aplikasi jelas udah empot-empotan ya performanya, apalagi dengan RAM cuma 2 GB. Karena kita diwajibkan mengupdate beberapa aplikasi layanan Google supaya tetap bisa berjalan, dimana itu otomatis lebih gede memakan storage dan lebih rakus memakan RAM dibanding versi waktu itu. Kalau kuat sabar sebenarnya masih bisa dipakai ya kalau buat sekedar WhatsApp-an dan YouTube-an, tapi ya itu kerasa lemot, berat, dan gampang panas. Jadi nggak usah tes ini itu seperti benchmark, game, dan lain-lain. Gabut banget. Poinnya HP ini performanya di zaman sekarang melambat. Tapi kalau kalian tetap pengen tahu seperti skor Antutu, dapatnya segini 77 ribuan di Antutu versi 8. Karena untuk versi 9 itu nggak bisa. Jangan ngarep untuk saya tes game Android karena storage-nya yang cuma 16 GB. Di zaman sekarang itu ngap-ngapan, mengkis-mengkis. Cuma update layanan Google Play Store dan YouTube serta install sedikit aplikasi. Sisanya tinggal 6 GB. Ini aplikasi WhatsApp belum berjalan loh ya, belum ada data lebih, dan beberapa aplikasi keluarga Google lainnya belum diupdate. Jadi kalau mau gabut-gabutan main game, jalan keluarnya game emulator macam PPSPP. File gamenya ditaruh di micro SD. Ada fitur spesial yang di zaman sekarang kelas menengah ke atas aja jarang punya, yaitu display out atau MHL. Ya, HP ini support MHL. Karena udah pakai micro USB versi 3.0, jadi bisa mirroring screen di layar yang lebih besar seperti TV atau monitor dengan kabel MHL khusus. Bedanya dengan display out generasi sekarang seperti USB-C versi 3.1 dan ke atas, yang paling mendasar adalah bisa ditambah perangkat lain seperti mouse, flash disk, keyboard, dan lain-lain layaknya desktop. Sedangkan MHL zaman dulu itu nggak bisa, sebatas mirroring screen aja. Lanjut ke bagian kamera, sewajarnya zaman dulu ya, kamera belakangnya jumlahnya cuma satu aja. Di sini punya resolusi 16 megapiksel, sensor Sony IMX240. Video bisa merekam hingga resolusi 4K 30 fps atau Full HD 60 fps. Sedangkan untuk depan cuma 2 megapiksel dan video Full HD 30 fps. Oke, ini untuk hasil perekaman video dari kamera belakangnya ya. Resolusinya itu Full HD 30 fps. Dan di resolusi ini ada yang namanya itu stabilisasi. Cuma memang stabilisasinya itu nggak sehalus dibanding HP-HP zaman sekarang. Ya untuk zaman dulu sih stabilisasi kayak gini udah terbilang yang bagus ya.
Dan ini resolusi tertingginya yaitu 4K. Dan mantapnya di resolusi ini tuh untuk fitur SDR-nya itu bisa dipakai ya. Jadi ini di posisi 4K SDR, cuma untuk stabilisasi itu nggak bisa dipakai. Sedangkan ini kalau untuk fitur SDR-nya itu di off-in ya, resolusi 4K 30 fps. Nah, yang saya akui mantep ya, itu kualitas mikrofonnya. Dari zaman dulu Samsung itu memang bagus banget. Itu pekan nangkap suara dan juga jernih. Seperti juga di HP ini, Samsung Galaxy S5. Dan ini untuk hasil rekaman video dari kamera depannya ya. Memang Samsung zaman dulu meskipun seri flagshipnya itu kamera depannya bisa dikatakan ya nggak sebagus dibanding flagship seri lain. Nah, cukup buat sekedar video callan aja sih. Oke, itu aja untuk video kali ini, sedikit ulasan dari mantan flagship dari Samsung 10 tahun yang lalu, Samsung Galaxy S5 4G Plus yang saya dapat cuma 400 ribuan. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.